Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Pemirsa, sahabat Majlis Arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Suatu ketika seorang raja pernah memerintahkan kepada pasukannya, kepada bala tentaranya untuk melakukan satu perjalanan. Apa kata sang raja itu? Wahai pasukanku, kuperintahkan kepada kalian untuk melakukan satu perjalanan. Wasiatku, amanatku kepada kalian, saat nanti kalian melakukan perjalanan, kalian akan bertemu dengan satu sungai. Dan masuklah kalian ke dalam sungai itu. Kemudian ambillah apapun yang kalian dapatkan di dalam sungai itu. Maka berangkatlah pasukan yang pertama, melakukan perjalanan, bertemu dengan satu sungai, masuklah ke dalam sungai itu. Apa yang dilakukan sama pasukan yang pertama ini? Ternyata oleh pasukan yang pertama ini amanat wasiat sang raja tidak dilakukan, tidak dipedulikan, tidak dilaksanakan oleh pasukan yang pertama ini. Masuk ke dalam sungai, dia tidak mendapati, dia tidak mengambil, tidak mengumpulkan apapun yang ada di dalam sungai itu. Tapi kemudian dia melanjutkan perjalanan. Pasukan yang pertama ini melanjutkan perjalanannya. Ini pasukan yang pertama. Tidak melakukan, tidak mengindahkan, melaksanakan apa yang menjadi wasiat perintah sang raja. Kemudian pasukan yang kedua, melakukan satu perjalanan sesuai dengan perintah sang raja. Bertemu dengan sungai, kemudian masuk ke dalam sungai ini. Apa yang dilakukan oleh pasukan yang kedua ini? Oleh pasukan yang kedua ini, saat mereka masuk ke dalam sungai, mereka hanya sekedarnya mengambil benda sesuatu yang mereka dapati di dalam sungai itu. Kemudian diambil, masukkan ke dalam tas, ke dalam ransel yang mereka bawa. Hanya sekedarnya, sekedar untuk menggugurkan perintah amanat dari sang raja. Maka kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dan pada pasukan yang ketiga pun sama melakukan perjalanan sesuai dengan perintah sang raja. Mereka pun pasukan yang ketiga ini bertemu dengan sungai yang sama. Kemudian masuk ke dalam sungai sesuai dengan arahan perintah amanat sang raja. Mereka masuk ke dalam sungai, kemudian melihat menemukan benda, barang apapun yang ada di sungai itu. Kemudian oleh pasukan yang ketiga ini mereka ambil. Kemudian mereka masukkan, kumpulkan ke dalam tas, ke dalam ransel yang sengaja mereka bawa. Sampai kemudian penuh tas mereka. Karena mereka menjalankan perintah amanat titah sang raja, wasiat sang raja secara maksimal, secara totalitas. Mereka semua ambil apapun yang didapati di dalam sungai itu. Sehingga tas mereka, ransel yang mereka bawa, itu penuh dengan benda, dengan barang yang mereka ambil, mereka dapati dari sungai yang mereka temui. Maka setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di suatu tempat, sang raja mengumpulkan kembali pasukan-pasukannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang raja? Sang raja kemudian berkata kepada pasukan yang pertama, wahai pasukanku, kupinta kepada kalian untuk membuka tas ransel yang kalian bawa. Dan kemudian kalian keluarkan apapun yang kalian ambil, kalian dapati di sungai yang kalian temui itu. Kemudian oleh pasukan yang pertama membuka tasnya. Kemudian begitu kecewa, bahkan marah dan murkanya sang raja. Karena tidak ada satupun benda, barang yang didapati, yang mereka keluarkan dari tas, dari ransel mereka. Begitu kecewanya sang raja sebab perintahnya, wasiatnya tidak dilaksanakan oleh pasukan yang pertama ini. Kemudian sang raja memerintahkan kepada pasukan yang kedua, wahai pasukanku,
Coba kalian buka tas, ransel yang kalian bawa dan keluarkan apapun benda yang kalian ambil dari sungai itu. Kemudian dibuka tasnya, ransel pasukan yang kedua ini, dikeluarkan benda, ternyata benda yang didapat oleh pasukan yang kedua ini tidak maksimal. Hanya sekedarnya, karena prinsip mereka sekedar menggugurkan kewajiban amanat wasiat dari sang raja. Sang raja bersyukur namun belum puas. Dan kemudian memerintahkan sang raja ini kepada pasukan yang ketiga. Wahai pasukanku yang ketiga, kalian buka tas kalian, ransel kalian, dan keluarkan benda yang kalian ambil di dalam sungai itu. Kemudian dibuka tasnya, ranselnya, kemudian begitu banyak benda yang mereka keluarkan dari tas mereka. Apa yang terjadi sama sang raja? Sang raja begitu senang, bahagia, bahkan bagi pasukan yang ketiga ini, karena begitu senang dan bahagianya, sang raja menyiapkan hadiah yang luar biasa karena merasa begitu perintahnya amat sangat dihormati. Perintahnya sangat amat dilaksanakan secara maksimal oleh kelompok yang ketiga ini. Jamaah hadirin, pemirsa sahabat arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi inilah yang terjadi, yang kita lakukan manakala kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Manakala kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Bisa jadi di antara kita digambarkan oleh 3 pasukan raja ini. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diinformasikan akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang amat sangat istimewa. Bisa jadi 3 karakter, 3 sifat yang ditampilkan oleh 3 pasukan sang raja ini kita lakukan manakala kita bertemu, manakala kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, boleh jadi saat masuk bulan suci Ramadan, ada yang biasa-biasa saja, ada yang cuek saja, tidak peduli. Bulan Ramadan tidak ubahnya seperti bulan yang lain. Mereka tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan amal soleh, tidak qiyamul lail, tidak tadarus, bahkan siangnya pun mereka lalui tanpa saum, tanpa melakukan ibadah puasa. Inilah boleh jadi orang yang pertama seperti digambarkan oleh pasukan sang raja yang pertama tadi. Mereka yang cuek-cuek saja, mereka yang tidak mengindahkan, padahal Ramadan adalah bulan yang amat sangat istimewa. Yang kedua, boleh jadi ada di antara kita yang digambarkan sikapnya saat masuk bulan suci Ramadan, mereka yang sekedar menggugurkan kewajiban. Mereka yang masuk bulan Ramadan yang tidak maksimal, sekedar untuk menggugurkan kewajiban mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memanfaatkan Ramadan secara totalitas, secara maksimal. Boleh jadi juga di antara kita bersikap seperti halnya sikap pasukan raja yang kedua ini. Yang ketiga, inilah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Karena mereka tidak hanya ingin menjadi orang yang beriman, tapi naik levelnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diinformasikan akan masuk sebentar bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri. Ketika mereka sudah ada masuk di dalam bulan suci Ramadan, mereka berjibaku sungguh-sungguh melakukan ibadah ketaatan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Secara totalitas mereka memanfaatkan waktu, tidak membiarkan waktu sedikit pun yang ada di bulan Ramadan kecuali mereka isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tadarus, mereka berzikir, mereka tarawih, mereka qiyamul lail, siangnya mereka berpuasa dan melakukan amal soleh, ibadah-ibadah yang lain secara totalitas, memanfaatkan bulan suci Ramadan, mengisinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berharap mereka yang secara totalitas melakukan pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berharap mendapatkan maziyah, keistimewaan yang memang sudah Allah sajikan, Allah sediakan di bulan suci Ramadan. Pemirsa sahabat arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ketiga seperti yang digambarkan oleh pasukan sang raja ini. Mereka yang secara totalitas
memanfaatkan bulan suci Ramadan, mereka yang secara maksimal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar keistimewaan fadilah yang begitu banyak yang Allah sajikan di dalam bulan suci Ramadan ini akan bisa dinikmati, mereka bisa raih, sehingga pada akhirnya mereka menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang semakin punya kualitas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di malam pertama, kedua, terus sampai berakhirnya bulan Ramadan, bahkan terus sampai kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan istiqomah mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.